Setiap hari, tekanan dari bos galak itu bikin kalian rasanya pengen resign detik itu juga? Stop! Karena hari ini, kita nggak cuma akan bertahan, tapi kita akan ubah neraka itu jadi tangga menuju promosi. Siap? Kalian, coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah kan, kalian merasa stuck dan frustasi di kantor karena punya bos yang super demanding, kritis, atau bahkan yang lebih parah lagi, galak banget? Rasanya pengen nyerah aja, pengen banget cari kerja baru, atau bahkan cuma pengen ngumpet di bawah meja sampai jam pulang. Tekanan itu nyata banget, dan seringkali bikin kita mikir, duh, sampai kapan ya aku kuat begini? Tapi, gimana kalau ada cara pandang baru? Sebuah strategi cerdas yang justru memanfaatkan situasi yang kadang bikin sesak napas ini sebagai akselerator karir kalian. Ya, kalian gak salah dengar. Bos yang menekan itu bisa jadi justru adalah jalan pintas menuju promosi dan pengakuan yang selama ini kalian impikan. Di video ini, aku akan tunjukin 5 langkah konkret dan super praktis untuk mengubah setiap tekanan itu jadi peluang emas. Ini bukan cuma tentang bertahan hidup doang, tapi tentang gimana caranya kalian bisa naik level bahkan berkat bos yang galak tadi. Siap mengubah neraka jadi tangga? Yuk, kita mulai. Pertama, kalian harus definisikan ekspektasi yang jelas dan kemudian melebihi. Ini kuncinya banget. Seringkali, kita merasa tertekan karena ekspektasi bos yang gak jelas. Dia minta A, tapi yang dia mau sebenarnya B. Kan jadi bingung ya? Nah, sebelum itu terjadi, inisiatiflah untuk bertanya dan klarifikasi. Contohnya gini, saat bos kasih tugas, coba kalian tanyakan, "Oke Pak, Bu, saya mengerti. Untuk proyek X ini, apakah ada prioritas spesifik yang Bapak Ibu ingin saya fokuskan? Dan hasil seperti apa yang Bapak Ibu anggap sebagai keberhasilan di proyek ini?" Jangan takut bertanya, itu justru menunjukkan profesionalisme kalian. Setelah jelas, kerjakan melebihi ekspektasi minimumnya. Ada loh, suatu kisah nyata dari seorang karyawan di perusahaan teknologi besar, sebut saja namanya Mira. Dia selalu memastikan hasil kerjanya nggak cuma memenuhi, tapi sedikit melampaui apa yang diminta bosnya. Kalau diminta laporan mingguan, dia tambahkan analisis tren kecil. Kalau diminta data, dia sertakan juga insight kecepat. Hasilnya, meskipun bosnya terkenal kritis, tapi Mira justru jadi salah satu orang percayaan yang cepet banget naik pangkat. Jadi, jangan cuma memenuhi, tapi kasih sedikit lebih yang bikin bos kalian terkesan. Kedua, jadikan kritik sebagai data, bukan serangan pribadi. Ini yang paling sulit ya kan? Kalau bos ngomel-ngomel, rasanya hati langsung ciut, bawaannya pengen nangis atau marah. Tapi coba deh, kita ubah mindsetnya. Anggap kritik itu sebagai data yang perlu kalian olah. Aku punya template respon kritik 3 langkah yang bisa kalian coba. Pertama, dengar dengan tenang. Kedua, konfirmasi pemahaman kalian. Misalnya, jadi, maksud Bapak Ibu, laporan kemarin kurang detail di bagian data penjualan kuartal 3 dan perlu ditambahkan proyeksi untuk bulan depan. Dan yang ketiga, rencanakan aksi. Baik Pak, Bu, saya akan perbaiki laporan dengan menambahkan detail dan proyeksi tersebut. Kira-kira kapan Bapak Ibu butuh revisinya? Ingat, bos galak itu seringkali menyampaikan feedback dengan cara yang kurang enak didengar. Misalnya, ini laporan apa-apaan, gak becus. Nah, saring amarahnya, ambil intinya. Intinya mungkin laporan kalian kurang data atau kurang jelas. Ubah itu jadi poin aksi terukur, ini akan membuat kalian terlihat profesional dan fokus pada solusi, bukan pada emosi yang meluap-luap. Ketiga, proaktif tawarkan solusi, bukan sekedar masalah. Bos itu punya banyak masalah di kepalanya. Dia nggak butuh kalian nambahin lagi. Ketika kalian menemukan masalah di pekerjaan, jangan cuma datang dengan keluhan, tapi datanglah dengan minimal 2-3 opsi solusi yang sudah kalian pikirkan. Ada loh, sebuah studi kasus menarik dari sebuah perusahaan konsultan. Seorang junior konsultan bernama Budi, awalnya sering banget kena omel bosnya. Tapi suatu hari dia memutuskan untuk berubah. Setiap kali ada masalah, dia nggak cuma melapor, tapi dia selalu datang dengan daftar masalah X, solusi A, solusi B, dan solusi C dengan kelebihan dan kekurangannya. Hasilnya, bosnya yang tadinya galak, perlahan jadi lebih menghargai Budi, bahkan sering meminta pendapatnya. Ini checklist pendekatan solusi oriented yang bisa kalian terapkan. Identifikasi masalah secara jelas,
Telusuri akar masalahnya, pikirkan minimal 2-3 alternatif solusi yang berbeda. Analisa pro dan kontranya, dan siapkan rekomendasi solusi terbaik kalian. Dengan begini, kalian akan dilihat sebagai pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Keempat, bangun jaringan internal yang kuat. Ini sering diremehkan, padahal vital banget. Kenapa? Karena rekan kerja atau departemen lain yang sering berinteraksi dengan bos kalian bisa jadi tameng dan pendukung kalian. Bayangkan, kalau bos lagi ngomel dan ada rekan kerja yang bisa bilang, "Iya Pak, tapi sih kemarin sudah bantu saya di proyek Y dan hasilnya bagus kok." Itu bisa sedikit meredakan suasana kan? Bangun relasi yang baik, caranya simple kok. Selalu sapa, tawarkan bantuan jika kalian punya waktu, atau sekedar ajak ngopi bareng. Contoh kalimat untuk memulai percakapan, "Hai, gimana kabar proyek Z? Kalau ada yang bisa saya bantu, kabari ya." Atau, "Pak, Bu, saya lihat kemarin kerjaan Bapak Ibu di proyek itu keren banget. Bisa sharing sedikit nggak tentang prosesnya?" Jaringan ini bukan cuma soal dukungan emosional, tapi juga bisa jadi sumber informasi berharga tentang apa yang bos kalian suka, apa yang dia nggak suka, atau bahkan ekspektasi tersembunyinya. Ini akan jadi tameng kalian saat ada serangan dan pendukung saat kalian butuh testimoni positif. Terakhir, dan ini penting banget, dokumentasikan pencapaian dan kontribusi Anda secara konsisten. Bos galak itu kadang punya ingatan yang pendek untuk hal-hal baik, tapi kuat untuk hal-hal negatif. Jadi, jangan biarkan kerja keras kalian menguap begitu saja. Buatlah jurnal pencapaian karir mingguan atau bulanan. Kalian bisa pakai catatan digital atau buku kecil. Fokus pada hasil terukur dari pekerjaan kalian, terutama yang dilakukan di bawah tekanan bos. Contohnya, minggu ini berhasil menyelesaikan laporan X dalam 2 hari, padahal deadline 3 hari. Dan mengurangi revisi dari bos sebanyak 30% berkat penerapan feedback sebelumnya. Kalian juga bisa catat pujian langsung dari bos, atau bahkan email apresiasi dari rekan kerja atau klien. Hal ini bukan cuma untuk kebanggaan pribadi, tapi juga jadi amunisi kuat saat kalian mendiskusikan promosi atau gaji baru dengan bos. Saat bos bilang kalian nggak produktif, kalian bisa tunjukin data ini. Ini seperti menyiapkan portofolio kerja yang terus berkembang, yang bisa berbicara daripada hanya ngelamun. Dan yang terpenting, ini juga bisa membantu kalian melihat perkembangan diri sendiri dan tetap motivasi, meskipun suasana kantor lagi nggak enak. Setiap catatan itu adalah langkah kecil menuju pengakuan yang kalian harapkan.